لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa Kifah Channel rahimakumullah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita dipertemukan lagi dalam pertemuan kita yang kesekian kalinya ini. Kita pada kesempatan ini akan membahas dengan tema penguasa wajib mensejahterakan rakyat. Hadir di tengah-tengah kita Ustadz sebagai narasumber, Ustadz Syarifuddin Caniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Kita temukan data per September 2022. Jumlah warga miskin per September 2022 menjadi 26,36 juta penduduk. Ini naik dibandingkan dari data 3 tahun sebelumnya, September 2019, yakni 24,75 juta penduduk yang dikategorikan sebagai warga miskin. Lalu ada 167,8 juta warga atau sekitar 60,7% dari populasi rakyat Indonesia yang penghasilannya di bawah 1,1 juta per bulan. Dari kondisi ini, Ustaz, ya, kita langsung aja dari kondisi yang tadi kita yang sudah ditemukan dari data tersebut, ternyata terlihatlah di situ, Ustaz, penguasa gagal mensejahterakan rakyat. Kenapa bisa gagal, Ustaz? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Yaitu tadi pertanyaan ya pertama tentang kondisi kita yang disampaikan itu tadi, memang dia gambaran kecil ya, kegagalan sebenarnya. Di luar itu masih banyak ya, masih banyak bukti-bukti atau fakta-fakta yang memang menunjukkan penguasa di negeri kita ini telah gagal untuk mensejahterakan rakyat. Tentu di sini yang perlu kita ini kan bukan cuman menghujat mereka gitu kan, menghujat mereka gagal apa turun segala macam, itu bukan begitu. Kita mesti mencari tahu akar masalah ya. Kira-kira apa sih penyebab. Sehingga kemudian dengan kita tahu penyebab itu, nanti kita akan tepat dalam mencari solusi untuk memperbaiki kondisi ini ya. Jadi itu tadi ya. Jadi kenapa kemudian penguasa atau pemerintah itu gagal, padahal amanat di dalam undang-undang sendiri ya harus mensejahterakan rakyat gitu kan, amanat dia. Tapi kenapa kemudian mereka tidak mampu? Itu sebenarnya kalau kita lihat dia ada dua faktor ya, dua faktor di sini. Ketika kita bicara tentang pemerintahan, ada dua faktor di situ. Pertama, faktor individu dari si penguasa itu. Kemudian keduanya dia ada faktor sistem pemerintahan atau sistem kenegaraan yang sedang diterapkan di dalam negeri itu ya. Jadi ada dua faktornya. Jadi bisa aja pertama itu memang dia bisa saja dia secara sistem memang dia sudah bagus, tapi si penguasanya ini secara oknum, secara individu tidak baik gitu kan. Atau bisa saja dia si penguasanya ini tidak baik tapi secara sistem baik. Atau mungkin dua-duanya nggak baik. Dua-duanya nggak baik secara individu, secara ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang sistem kenegaraan, sistem itu kan dia melingkupi segala hal. Sehingga kemudian termasuk
hasil atau dampak dari sebuah sistem itu, naiknya penguasa itu dikarenakan sistem. Dikarenakan sistem itu, umpamanya ada seorang yang kurang capable ya, kurang mampu, tapi dia bisa menjadi pemimpin negara, itu kemungkinan besar itu karena sistem membolehkan dia. Ya. Kalau sistemnya sistem yang baik, dia akan menjaga agar orang-orang begini tidak bisa menjadi seorang penguasa. Ya. Sehingga nanti seorang penguasa itu benar-benar orang yang punya kemampuan untuk itu. Ya. Jadi di situ. Jadi kalau kita melihat di sini memang yang paling utama di antara dua faktor ini adalah sistem. Jadi sebaik apapun seorang individu yang menjadi pemimpin sebuah negeri itu, dia itu tetap akan tunduk kepada prinsip-prinsip dari sistem yang diterapkan itu. Jadi seandainya sistemnya itu buruk, maka sebaik apapun dia tidak akan buruk, ya kan? Karena dia akan berjalan di jalan yang menuju sesuatu yang buruk. Ya. Maka di sini dia, walaupun memang tidak kita nafikan adanya faktor individu, tapi yang paling utama di sini adalah faktor sistem. Ya. Sehingga kadang-kadang dia dengan sistem itu, orang-orang yang punya kemampuan itu tidak bisa naik dia gara-gara ada yang menghambat dia di dalam sistem itu. Nah, itu mungkin gambarannya. Jadi sini dia titik beratnya itu dia sebenarnya yang harus kita telaah untuk mencari akar masalahnya itu, kita telaahnya itu tidak berhenti kepada individu, tapi yang paling utama kita lihat sistem ini apa sistem yang sudah benar atau tidak. Itu mungkin. Iya, dari dua hal faktor tadi saja. Yeah. Diri sendiri dari penguasa itu sendiri dan dari sistem. Gitu. Memangnya Ustaz, sistem kenegaraan macam apa yang ada di negeri ini? Kenapa sistem ini tidak bisa mensejahterakan rakyatnya? Ya, ya. Ya itu kita masuk ke sistem sekarang ya. Jadi sistem kita bernegara saat ini adalah yang kita kenal dengan demokrasi, ya, demokrasi. Jadi itu dia yang kita pakai dalam sistem kenegaraan, demokrasi. Kita tahu demokrasi itu adalah sebuah sistem yang turun dari ideologi kapitalis, ya, ideologi kapitalis yang akidahnya itu akidah sekuler. Nah, itu dia sistem, muncullah dia sistem pemerintahan yang kita kenal dengan sistem demokrasi. Jadi sistem demokrasi itu di situ dia memberi peluang kepada siapa saja untuk bisa menjadi penguasa, ya. Batasan-batasannya itu sangat sangat sedikit normatif gitu ya, sedikit ya. Tidak kemudian batasan itu bisa menjamin seorang individu yang mampu dan segala macam ya. Jadi cukup umpamanya dia punya dicalonkan oleh satu partai ya, siapapun dia, kemudian ketika dia pemilihan umum dia mendapatkan suara terbanyak. Udah selesai ya, dia bisa sah menjadi pemimpin siapapun dia ya. Walaupun memang ada dia syarat-syarat apanya seperti minimum ijazahnya SMA itu kan. Tapi itu kan tidak orang seburuk apapun kalau di negara ini ya bisa aja punya ijazah SMA gitu kan. Bahkan preman-preman itu pun kalau kita tanya ijazahnya SMA itu kan. Jadi tidak istilahnya menyaring ya. Jadi syarat-syarat itu tidak menyaring orang gitu kan. Itu syarat-syarat yang sangat sederhana sekali ya. Nah, sehingga kemudian muncullah dengan munculnya syarat dengan adanya syarat sederhana itu kemudian berpotensi orang-orang yang ya, segala macam itu bisa naik ke atas. Itu dia dari sisi pemilihan seorang pemimpin. Baru kemudian berikutnya itu dia muncullah di situ apa yang kita kenal dengan pemilihannya itu ya, sistem pemilihannya itu sendiri, di mana dalam sistem demokrasi sistem pemilihannya itu dia adalah dipilih langsung ya, ataupun tidak langsung mungkin ya, karena dulu pernah kita dipakai tidak dipilih langsung ya, dipilih oleh MPR gitu kan, dipilih oleh DPR. Nah itu.
Jadi di sini dengan model demikian mereka itu dipilih oleh rakyat secara langsung itu, walaupun cara tidak langsung tadi, tetap membutuhkan biaya, ya, dana yang besar mereka untuk sampai ke sana. Ya. Sampai sekarang ini kita udah tersebar itu tentang nominal dana itu dia mungkin dia puluhan miliar ya dibutuhkan oleh calon kandidat untuk menjadi presiden dan wakil presiden di negara ini. Ya. Dan itu tentunya itu sangat membebani bagi orang yang ingin menjadi pemimpin ya. Sehingga kemudian disitulah muncul peluang orang tersebut harus mencari dana tersebut dari luar. Nah, dia mencari dana tersebut dari luar. Nah, siapa yang punya dana? Yang punya dana tentunya orang-orang yang punya modal gitu kan, atau yang kita kenal dengan istilah kapitalis ya, kapitalis punya modal ya. Dan kemudian para kapitalis ini dalam sistem kapitalisme itu mereka itu tumbuh subur ya, subur mereka. Nah, sehingga kemudian itu mereka lah memberikan modal mensupport si pemimpin ini sehingga pemimpin itu bisa berhasil. Umpamanya dia berhasil menjadi presiden ya. Dan kemudian itu tentu uang itu bukan uang infak gitu kan. Cuma-cuma. Bukan uang infak itu kan. Itu ada deal ya, ada deal di antara mereka. Kalau aku bantu, apa yang kau kasih kamu aku gitu kan. Nah, sehingga kemudian terjadilah begitu si penguasa itu dia menduduki jabatannya, kemudian terjadilah balas apa tadi ya, balas bukan balas untuk menunaikan deal mereka itu ya. Akhirnya penguasa-penguasa itu mereka itu bukan lagi memikirkan rakyat. Yang pertama terpikir baginya adalah memenuhi tadi itu dealnya itu dengan si apa namanya, si pemodal ya, pemodal tadi, donatur-donaturnya itu ya. Sehingga kemudian sebenarnya dia kan punya deal sebenarnya dengan rakyat ketika rakyat mencoblos dia kan. Itu kan dia deal itu kan, itu kan suara itu walaupun si pemodal itu dia punya miliaran rupiah, kalau rakyat tidak mencoblosnya ya tetap nggak jadi presiden dia kan. Nah, itu sebenarnya ada deal, tapi tidak. Kemudian yang dipikirkannya adalah itu kan, itu yang deal yang nyata baginya ya. Dia kalau orang ini tidak memberi aku modal, maka aku tidak akan bisa maju. Nah, jadi ini yang pertama dealnya itu, sehingga mereka itu cenderunglah mereka itu para penguasa itu mindsetnya itu mendengar atau mengikuti keinginan-keinginan dari ini para kapitalis ini ya. Tentunya kalau sudah demikian bisa kita bayangkan bahwa penguasa itu dia sudah abai ya, sudah abai dengan kondisi rakyat itu kan, kondisi rakyat. Makanya kita lihat sebenarnya dia banyak itu contoh-contoh di negara ini ya, di mana kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara itu justru sangat merugikan bagi rakyatnya. Dan kita tahu secara nyata itu apa dibuat untuk keuntungan ini para kapitalis itu kan. Ya. Nah, sehingga itulah akhirnya rakyat seperti yang disebutkan tadi terabaikan ya, sampai sekian juta orang yang bertambah terus apa namanya, angka kemiskinan itu bertambah, sementara harta dari para konglomerat itu terus bertambah juga gitu kan. Para kapitalis itu mereka terus bertambah ya, jadi harta itu menumpuk di antara mereka itu ya. Nah, sehingga kemudian rakyat itu mereka itu berebut dengan sisa-sisa yang ada ya. Jadi itu sebenarnya dia akar permasalahannya dari sisi ininya. Jadi dengan sistem pemerintahan demokrasi itu membuat kemudian para pemimpin di negara itu akhirnya mereka itu abai terhadap terhadap kebutuhan terhadap ini rakyat ya. Nah, karena mereka sibuk untuk memenuhi apa namanya kepentingan dari ini, dari pemodal tadi, para pemodal tadi ya. Dan para pemodal ini pun dia bukan cuman begini, kalau dia cuman apa namanya ada deal, kan bisa saja ini si penguasa ini dia membatalkan deal itu sesudah ininya. Tapi mereka ini sudah mengakar kuat ya, di negeri ini sudah mengakar kuat mereka.
Sehingga kalau si penguasa ini nekat, umpamanya nekat dia mengingkari dealnya itu, dia bisa dijatuhkan oleh mereka dengan membuat goncangan ekonomi, ya. Misalnya mereka buat dengan apa? Membuat goncangan ekonomi seperti yang kita tahu dulu, seperti kasus apa dulu, kelapa sawit itu apa istilahnya? Apanya itu? Apa istilahnya itu? Yang disebut itu waktu masalah kelapa sawit yang dijual ke luar itu kan, itu kan apa, melawan itu para kapitalis itu. Ketika presiden meminta mereka untuk memenuhi dulu kuota dalam negeri, mereka melawan, nggak mau melawan mereka. Jadi itu sangat membahayakan bagi penguasa kalau mereka itu melawan gitu, sehingga penguasa itu tidak bisa main-main dengan mereka, ya. Akhirnya itulah, jadinya terjadilah kondisi-kondisi yang disebutkan tadi. Jadi kita melihat di sini memang dia sistem itu sistem yang secara ilmiah, secara teori dia masih debat, ya, debatable, ya, ini bisa bagus atau tidak. Tapi secara ilmiah dia, dengan kita melihat ini pasti ke sini, ini pasti ke sini, ternyata teori itu tidak jalan. Nah, teori yang disebutkan itu ketika masuk dia ke ranah praktek di ini, di apa namanya, dalam pelaksanaan nggak jalan, ya. Yang jalan justru yang terjadi adalah semakin apa banyak dan berkuasanya para kapitalis yang kita kenal namanya itu istilah oligarki itu, ya. Nah, itu yang mengerikannya. Jadi yang mengatur arah negara ini ya bukan lagi pemerintah sekarang, ya. Tapi kemudian itu yang mengarahkan kebijakan-kebijakan negara itu apa namanya, didominasi oleh kepentingan dari kapitalis. Nah, itu mungkin. Jelas ya, Sada. Sistem kenegaraan buruk ini. Ya, sistem kenegaraan buruk. Nah, kalau saya nanti nanya, ada nggak sistem alternatif yang bisa mensejahterakan rakyat? Kalau Ustadz pasti jawab ada, Islam, sistem Islam, ya kan? Tapi saya nggak mau ke situ, Ustadz. Saya ingin membahas itu bagaimana sistem Islam itu bisa mensejahterakan rakyatnya. Ya, ya. Ya, memang pas itu tadi yang disebutkan Ustadz Hamnas itu. Ya, saya sebagai seorang muslim kalau ditanya solusi ya pasti Islam. Aneh saya kalau justru mengabaikan solusi Islam gitu kan. Solusi Islam itu yang harus kita pegang. Nah, karena itu dia wujud dari iman kita, ya, takwa kita, maka kita berpegang kepada Islam. Tapi kemudian itu tadi seperti yang diapakan itu, itu yang sering, ya, di video-video sebelumnya pun sering saya sampaikan itu, bahwa ya, semestinya itu tidak perlu kita jelaskan itu kan, bagaimana Islam itu menyelesaikan ini. Kita yakin bahwa Islam bisa menyelesaikan itu kan, nah, karena itu diberikan Allah, ya, dia sistem atau aturan-aturan dalam Islam itu tujuannya untuk menyelesaikan problematika manusia gitu kan. Tapi kemudian gini, ketika tadi itu apa namanya, orang sudah tidak cukup lagi dengan itu penjelasan bahwa itu dari Allah, harus kita yakin bisa gitu kan. Nah, itulah datang pertanyaan, muncullah pertanyaan, bagaimana gambaran? Nah, bagaimana gambaran realnya Islam itu bisa dijadikan sebagai sistem yang mampu untuk mensejahterakan rakyatnya. Ya. Jadi pertama di sini dia ketika kita bicara tentang rakyat, ini kan dia tidak lepas dari pemerintahan, ya, pemerintahan. Karena pemerintahan itulah yang membuat kebijakan, ya, kebijakan. Jadi kalau pemerintahannya tidak memang ingin mensejahterakan rakyat, rakyat itu nggak bisa, bagaimanapun tak bisa dia sejahtera itu kan. Jadi dia di sini ada fungsi pemerintahan itu yang paling penting. Dan pemerintahan itu dia di situ yang paling utama di pemerintahan itu adalah pemimpinnya, ya. Nah, gitu. Jadi bagaimana kebijakan gerak dari pemerintahan itu dia sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Maka kembali kita kepada pemimpin dulu pertama, ya, dalam Islam. Di dalam Islam itu syarat untuk menjadi pemimpin sebuah negara, ya, sebuah negara
atau yang kita kenal dengan negara Islam istilahnya ya, kalau dia sebuah negara yang di sana diterapkan aturan-aturan atau dari Islam, bahwa itu masuk dia dalam kategori negara Islam ya. Maka pemimpin dalam sistem Islam itu syaratnya itu tidak sesederhana dalam demokrasi ya. Syaratnya tidak sederhana dalam demokrasi. Jadi ada syarat-syaratnya itu, syarat yang ini ya, yang bisa menyaring ya, bisa menyaring sehingga tidak semua orang bisa ke sana ya. Bahkan bisa dibilang itu sedikit yang mampu untuk mencapai ke sana itu. Sedikit yang mampu untuk mencapai ke sana karena dia ada saringannya itu. Itu yang pertama ya. Kita tahu dia syaratnya itu pertama dia muslim ya. Berarti dia non muslim nggak bisa. Udah kan. Kemudian dia laki-laki. Nah, berarti perempuan nggak bisa ya. Jadi ini bukan, ketika kita menyebut laki-laki ini bukan dalam artian kita diskriminatif terhadap perempuan, bukan begitu, karena dalam Allah sendiri sudah, dalam penciptaan manusia itu Allah sendiri sudah menyebutkan bahwa Allah melebihkan kita yang laki-laki dari perempuan. Jadi disebutkan itu dia laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan ya. Rijalu ya itu. Jadi itu bukan Allah Subhanahu wa taala itu juga bukan diskriminasikan perempuan itu. Karena Allah tahu dengan penciptaan itu memang kita sudah laki-laki ini disediakan untuk sosok yang memimpin ya. Kita punya bentuk tubuh yang punya lebih kekuatan dari perempuan. Nah, itu dia diperlukan bagi seorang pemimpin ya, dan lain-lainnya kesigapan dan segala macamnya itu ada ya. Itu masuk dalam bagian dari penciptaan itu sendiri ya. Nah, penciptaan itu udah, itulah fitrah laki-laki begitu. Laki-laki begitu. Nah, jadi dia muslim, dia harus laki-laki, kemudian balik ya. Kemudian dia ada di situ dia sehat. Nah, sehat itu dia bisa dari sisi sakit, bisa dari sakit fisik, bisa dari sakit kejiwaan ya. Dia tidak boleh ya. Kalau ada dia terkategori ini, maka ini tidak boleh. Kemudian yang kelimanya dia itu merdeka. Nah, ini yang tidak bisa ditemukan dalam sistem kapitalis. Seperti yang tadi ya. Nah, kalau yang kapitalis itu dia itu sudah diatur. Begitu sebelum dia menjadi pemimpin saja, dia sudah menyerahkan dirinya untuk diatur dengan menerima dana itu tadi. Deal itu berarti dia sudah diatur. Jadi dia ketika dia menjadi pemimpin, dia tidak merdeka lagi. Ya sudah ada orang yang kamu harus ikut aku ya gitu kan. awas gitu. Nah, itu yang merdeka, paling ini ya. Nah, tidak boleh. Makanya dalam sistem Islam kalau salah satu syarat untuk mengganti seorang pemimpin itu syaratnya ketika dilihat bahwa pemimpin itu sudah tidak merdeka lagi. Artinya dilihat dia sudah, ketika dia membuat kebijakan itu dia sudah sudah mengikuti pendapat-pendapat orang, tidak lagi istilahnya itu merdeka lah dia, tidak lagi pendapatnya sendiri ya. Udah ada orang yang memaksakan sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain mengikuti itu kan. Nah, itu bisa ya. Maka dalam sistem Islam itu pertama akan diminta dia untuk menghilangkan itu. Melepaskan dirinya dari cengkraman tadi itu ya, tadi itu. Kalau tidak bisa diganti. Ini penting sekali itu, kemerdekaan itu penting sekali dalam Islam ya. Nah, itu yang tidak bisa dipenuhi dalam sistem demokrasi ini ya. Setidaknya kalaupun dia tidak diatur oleh oleh konglomerat itu atau oligarki itu, dia masih diatur oleh ketua partainya.
Sudah ketua partainya harus tunduk dia ke situ kan. Makanya di sini dengar kita kan itu apa namanya? Apa istilahnya itu? Di ketua partainya itu mengatakan presiden. Itu petugas partai kan. Petugas partai ya. Nah, itu kan, itu menunjukkan bahwa dia itu Tidak merdeka ya. tidak merdeka. Yang ucapan demikian itu berarti orang itu punya kemampuan untuk mengatur, ya. Karena petugas partai. Makanya dalam Islam itu tidak ada yang demikian itu. Harus terlepas dari Harus lepas dia. Apakah itu dia keterlepasannya umpamanya dari pengaruh lingkungan istana gitu kan, dari penasehat dari ininya, atau pengaruh dari oligarki, atau pengaruh dari tadi itu ada lagi ketua partai gitu segala macam itu kan. Jadi nggak boleh. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya itu dia adil. Jadi ini dia yang disebut adil itu karena para ulama mengatakan adil itu adalah Islam. Jadi kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan Islam, kita akan disebut adil. Nah, kita jual beli dengan cara Islam, jual beli kita itu jual beli yang adil. Nah itu. Jadi kalau kita bicara tentang adil di sini, berarti si pemimpin itu harus tunduk pada ini ketentuan-ketentuan dari Islam. Nah, itu dia. Itu apanya ya? Udah berapa itu ya mungkin ya? Ada yang kelewat lagi nggak? 8. Satu lagi itu punya kemampuan ya. Ya itu yang punya kemampuan. Kalau ini memang relatif dia. Kalau punya kemampuan itu, nanti dia akan di dalam Islam itu kan dia umpamanya ada 10 orang calon gitu kan. Nah, itu nanti akan maju dia ke yang disebut Mahkamah Majelis untuk verifikasi. Verifikasi ini terpenuhi enggak gitu kan. Nah, syarat-syarat utamanya ini terpenuhi. Kalau umpamanya di antara 10 itu 8 terpenuhi syarat utamanya, maka yang 8 itu nanti akan dikasih surat oleh Mahkamah Majelis nanti untuk mereka pergi ke Majelis Umat. Ya. Di Majelis Umat itu nanti akan diseleksi. Nah, diseleksilah. Ini kan sudah terpenuhi kan, udah bisa. Tapi ada seleksi lagi. Seleksi di Majelis Umat itu nanti menyeleksi siapa yang lebih baik di antara mereka. Pertama diseleksi menjadi 6. Itu yang kita adopsi ya, begitu dia metodenya. Itu dia kita ambil itu dari ketika kita melihat dia ya itu kita adopsi itu karena kita melihat praktek yang dilakukan di masa Khulafaur Rasyidin ya. Nah, begitu. Jadi kemudian ketika dia sudah ditentukan oleh Majelis Umat nanti 6, ini tidak semuanya kemudian itu menjadi calon. Itu diseleksi lagi sekali lagi. Sehingga yang dapat itu nanti hanya 2. Di antara 6 itu hanya 2. Disitulah nanti apa yang mau diseleksi di situ, yang diseleksi di situ adalah dia syarat-syarat afdoliyah. Pokoknya di antara yang 6 ini 2 orang itu mustahid. Nah, dia menjadi nilai plus dia kan? Plus dari yang lain. Nah, itu jadi ini. Jadi benar-benar yang terpilih ini dipastikan itu kemampuannya melewati yang lain. Bibit unggul lah. Bibit unggul benar gitu kan. Nggak mungkin dia hanya dia bibit unggul benar ya. Dari segi pemilihan pemimpinnya. Iya, pemilihan itu dari segi pemilihan pemimpinnya. Iya. Nah, kemudian dia di dalam apanya itu ketika dia diangkat menjadi seorang pemimpin, itu dia baiat pengangkatannya itu adalah dia diangkat sebagai pemimpin untuk mengurusi rakyat dengan syariat Islam. Jadi dia tidak boleh memakai yang lain, dia harus syariat Islam. Begitu dia keluar dari syariat Islam dalam mengatur urusan umat ini, maka dia akan bisa diberhentikan itu, di-impeach ya. Nggak boleh dia memakai syariat-syariat lain. Walaupun terasa bagi orang itu syariat itu bagus. Jika memang ada di dalam syariat Islam pengaturannya, ini dia harus memakai syariat Islam. Karena itu masuk dia dalam keimanan kita bahwa tadi itu ya, syariat Islam itu seperti yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah itu kan disampaikannya itu segala kebaikan itu sumbernya itu syariat Islam.
Jadi makanya kalau kita mengambil situasi, mengambil keputusan berdasarkan syariat Islam, maka akan ada kebaikan di situ. Maka mafhum mukhalafatnya, kebalikannya, kalau kita mengambil keputusan bukan dari syariat Islam, maka segala keburukan akan muncul di situ. Keburukan akan muncul di situ ya. Nah itu dia apanya. Itu dari sisi ininya. Dari sisi pengangkatannya, pemilihannya, pengangkatannya, kemudian dia itu sesudah menjadi pemimpin dia harus bagaimana? Udah ditetapkan ya, ditetapkannya itu. Itu dari sisi kepemimpinan. Kemudian dari sistem Islam itu, dalam sistem Islam itu dia pemerintah itu dia apa? Meriayah gitu kan? Nah, itu dia pemerintah meriayah, meriayah urusan-urusan umat ya, urusan umat. Maka di situ dia disebutkan itu Rasulullah itu disebutkan al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, itu kan. Jadi seorang pemimpin itu, imam itu dia adalah mengurusi. Jadi kalau sekarang itu kan nggak mengurusi, dia abai dia. Bukan mengurusi, dia agak dengar tutup di telinganya kalau masalah rakyat itu. Tapi kalau masalah konglomerat itu dia masalah ini ya, kapitalis itu dia dengarnya. Itu. Kemudian di sini wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi ya. Maka dia itu akan dimintai pertanggungjawabannya atas perkara-perkara itu, orang-orang yang diurusinya itu. Ya. Jadi berat dalam ininya. Sehingga kemudian di dalam Islam itu yang terpilih tadi itu adalah orang-orang yang memang sadar dia dengan apanya ya, dengan hubungannya dengan Al-Khaliq ya. Sehingga dia sadar bahwa dia terus diperhatikan, dia sadar dia konsekuensi, dia lebih takut dari dosa daripada penjara. Kalau penjara itu masih bisa dia kala-kali gitu. Kalau dosa nggak bisa dia kala-kali. Ya, lebih takut dia ke sana ya. Sehingga dia muncullah pemimpin-pemimpin yang benar-benar konsen perhatiannya itu kepada rakyat. Nah, karena tidak ada lagi apanya kan? Tidak lagi yang cabang-cabang itu nggak muncul. Cabang-cabang itu muncul karena tadi itu kan ada deal-deal tadi itu kan, muncul cabang ya. Kalau ini nggak, dia fokus ke situ ya. Fokus dia kepada mengurusi rakyat. Makanya kita lihat di masa-masa dulu ketika masih ada negara yang menerapkan syariat Islam dulu, seperti yang kita kenal dengan Daulah Khilafah gitu kan. Apakah dia di masa Khulafaur Rasyidin atau di masa Bani Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah gitu kan. Itu banyak sekali fakta-fakta sejarah yang menunjukkan betapa para penguasa itu benar-benar mengurusi rakyat. Bukan cuma mengurusi rakyat, tapi binatang pun diurus gitu. Binatang pun diurus. Makanya sampai sekarang itu di Turki, Turki itu kalau kita berjalan-jalan itu banyak jalan di tempat umum itu banyak di situ tempat-tempat seperti rumah-rumah kecil. Nah, di situ disediakan makanan-makanan untuk burung. Kalau kita kan nggak peduli kita burung mati apa, ada di situ ya. Itu peninggalan kebijakan dari negara dulu, negara Islam dulu ya. Bukan sesuatu yang baru ya, Islam dulu ya. Jadi begitu dia. Nah, sehingga kemudian dia terlihat bahwa Islam itu memang didesain untuk mensejahterakan rakyatnya, dan kemudian dia didesain untuk menghalangi tadi itu munculnya penguasaan harta oleh segelintir orang, ya, penguasaan harta oleh segelintir orang. Dengan adanya, kalau kita masuk ke sistem ekonominya, kita kenal dengan adanya penetapan 3 jenis kepemilikan itu kan, kepemilikan. Sehingga tidak mungkin dalam sistem Islam itu tidak mungkin muncul apa yang kita kenal seperti sekarang ini ya, para konglomerat oligarki yang menguasai lahan, menguasai ini nggak mungkin, karena itu dilarang dalam Islam, itu dikuasai mereka ya. Itu penguasaannya itu kalau dia masuk dia kepemilikan umum itu penguasaannya harus negara ya. Sebenarnya di undang-undang dasar kita tuh bunyinya tuh agak-agak mirip begitu gitu kan. Seluruh kekayaan alam itu dia dikuasai negara. Nah, itu kan dikuasai negara. Untuk
sepenuhnya dikembalikan kepada kesejahteraan rakyat kan gitu kira-kira apanya bunyinya itu. Tapi kemudian pemakluman dikuasai negara itu kayaknya sudah berubah kan. Jadi pemakluman sekarang dikuasai negara itu sudah seperti ya berarti ini suka kami dong. Kami kuasai suka kami mau kami apain gitu kan. Padahal kan tidak, sebenarnya kan dikuasai negara itu maksudnya itu yang mengelola itu harus negara, kan gitu seharusnya itu kan. Dalam Islam demikian, yang mengelola itu harus negara, tidak boleh dikasih kepada asing, kepada perusahaan asing dan segala macamnya itu. Itu yang dimaksud dengan dikuasai negara ya. Nah, tapi sekarang itu, nah ini batu bara itu milik kami, suka hati mau kemana gitu. Ada belakangan ini, apalagi belakangan ini yang untuk apa istilahnya itu belakangan ini yang untuk baterai itu kan. Untuk mesin untuk mobil listrik itu kan ya apanya itu itu masuk dari uranium apa? Bukan uranium apa itu kadang-kadang hilang. Ya itulah, ya itu sekarang udah dikuasai Cina dikuasai Cina. Padahal itu adalah milik rakyat ya. Jadi penguasaan negara itu adalah penguasaan pengelolaan. Jadi kalau dalam Islam itu semua itu tetap milik rakyat. Cuman rakyat itu mengamanahkan kepada negara untuk mengelola, ya? Bukan menjual ya, bukan memberikan kepada orang lain, kelola ya, kelola ya. Nah, sehingga kemudian itu bisa seluruh hasilnya itu bisa dikembalikan ke rakyat. Dan kita kalau kita lihat semua mungkin seluruh dunia mengakui bahwa negeri kita ini negeri yang kaya ya. Kaya dari sisi sumber daya alam itu luar biasa kita, luar biasa. Nah, makanya ya kalau memang kita diatur dengan aturan sistem Islam itu ya kekayaan alam itu udah cukup ya. Tidak perlu lagi seperti yang kita dengar belakangan ini ada anak dirjen pajak gitu. Nggak perlu kita mengungut pajak. Perlu mengungut pajak lagi kan. Karena mengungut pajak itu kan bukti bahwa pemerintah itu tidak bisa lagi mendapatkan income untuk mengurusi negara, gitu kan? Jadi kenapa pemerintah tidak mendapatkan income sementara kekayaan berserak di negeri kita ini kan? Jadi itu kekayaannya kemana semua itu? Wah, itu kan kemana kekayaan itu semua? Siapa yang pegang itu semuanya itu kan? Itu. Nah, makanya dalam Islam itu tidak ya. Makanya dalam Islam itu dia pemungutan pajak itu dia hukumnya itu haram. Kalau dia pajak ya. Tapi ada yang dikenal dalam Islam itu sebutan doribah ya. Doribah itu pungutan juga yang dibuat oleh negara kepada rakyat, tapi itu tidak sama dengan prinsip pajak itu. Kalau pajak itu kan berlaku bagi semua orang dan kemudian dia bersifat dia rutin, tetap terus ya, terus. Tapi kalau doribah itu dalam Islam itu dia doribah ya. Kadang-kadang lupa. Jadi itu dia hanya dipungut kepada orang-orang kaya saja, dan kemudian itu pemungutannya itu hanya kepada untuk untuk mengatasi satu masalah saja. Ketika satu masalah itu selesai, dihentikan pemungutan itu, tidak ada lagi pemungutan itu. Nah, itu. Jadi ada ya. Nah, itu dia bukan. Kalau kita lihat itu sangat berbeda sekali, ya, berbeda sekali dengan model pajak itu. Hanya Rasulullah mengatakan itu dia orang-orang pemungut pajak itu tempatnya di neraka. Gitu. Tapi dia dalam sistem kita sekarang itu, malah kemudian pemerintah itu bangga kalau pajak yang mereka pungut itu besar, gitu kan? Besar, bangetnya mereka pungut itu bisa besar itu mereka bangga gitu. Seharusnya tidak demikian, harusnya mereka bangga ketika kemudian hasil dari SDA itu yang mereka kelola itu banyak. Itu yang harus mereka bangga ya. Nah, jangan kemudian pajak itu yang mereka banggakan, karena pajak itu dia istilahnya itu adalah mengambil harta orang lain, kan? Mengambil harta orang lain itu. Kalau dia SDA itu kan bukan mengambil harta orang lain, itu mengelola harta yang sudah disediakan Allah kepada kita. Jadi itu dua hal yang sangat berbeda sekali ya.
Nah, itu mungkin gambarannya. Tapi kalau sebenarnya dia kalau membahas ini dia butuh waktu yang panjang sih untuk menjelaskan Ya, biar bisa dia dari tiga sisinya aja udah sangat mensejahterakan diikuti saja. Ya itu. Jadi mungkin karena kita durasi kita pun kita apakan itu tidak terlampau panjang ya mungkin ya. Jadi untuk sementara itu aja. Nanti sampai bukan apa ya. Nanti kalau pemirsa ya yang apa namanya menonton video ini masih ada yang kurang lengkap, ya boleh disampaikan lewat pertanyaan bawah ini. Insya Allah nanti kita akan respon dengan membuat penjelasan video lagi untuk merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut. Itu mungkin kira-kira. Ya, Ustaz, ya. Dari penjelasan tadi ya, dari sisa-sisa sistem Islam yang diterapkan saat itu ya, tidak hanya rakyatnya, tapi hewan pun menikmati. Iya, hewan pun. Timbullah, Pak, ya yakinlah kita bahwa Islam itu memang rahmatan lil alamin. Iya. Iya. Ya, saudara pemirsa Kifah Channel rahimakumullah, dengan terjawabnya tadi pertanyaan yang di akhir itu, kita harus menyadari sistem Islam itulah yang terbaik bagi kita. Ya, segera tinggalkan sistem yang buruk menuju sistem Islam yang akan mensejahterakan. Ya, demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.